Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif, terpelajar dan bijaksana, perkenalkanlah saya, Bahrul Ulum Al-Fauzi Ainul Yakin, selaku pembicara ke-1. Kemudian rekan saya, Izzuddin Abdurrahman, selaku pembicara kedua, dan Salman Abdullah, selaku pembicara ketiga. Dengan standing position kontra, dengan tegas, lugas, dan jelas menolak dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun patut ditolak DPR dan pemerintah. Selain bernuansa politis dengan tukar guling dukungan menjadi kontestasi pemilu 2024, usulan tersebut sama sekali tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa. Sebaliknya, akomodasi atas usulan tersebut akan menyuburkan oligarki di desa dan politisi desa. Pemerintah desa hari ini masih dilingkupi sejumlah masalah, mulai dari tata kelola keuangan yang masih eksklusif, dari partisipasi bermakna meaningful participation masyarakat hingga korupsi. Akibatnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Oleh karena itu, pengambilan kebijaksanaan baik itu eksklusif maupun legislatif seharusnya fokus urun rembuk, membenahi regulasi dan sistem yang efektif meningkatkan kemajuan pembangunan desa, termasuk dalam meredukasi potensi korupsi, bukan menyebutkan usulan yang justru untuk memperburuk masalah di desa. Wacana revisi UU Desa terkait perpanjangan jabatan kepala desa terus bergulir di kalangan DPR. Sebagian politisi Senayan menilai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih relevan. Bahkan mereka menilai jika jabatan kepala desa diperpanjang 9 tahun dapat dipilih 3 kali, dikhawatirkan akan terjadi fenomena pemerintahan yang korup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya Izzuddin Abdurrahman selaku pembicara kedua akan membawakan argumentasi pada mosi debat kali ini. Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari mencurigai isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dalam konteks waktu aspirasi ini, yaitu dalam momen tahun politik menjelang pemilu 2024. Bukan hal yang tidak mungkin Ferry menyebut bahwa kecurangan juga dilangsungkan oleh suatu pemerintahan terendah, yaitu desa, maka aspirasi ini sejatinya perlu disikapi secara kritis. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa wacana perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun bisa saja merusak demokrasi. Ia mengingatkan bahwa konstitusi sudah mengatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang telah mengatur masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan maksimal 3 periode. Dalam adagium similah similibus, dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula, tidak pilih kasih, bahwa masa jabatan seseorang harus dibatasi. Misalnya saja selama 5 tahun bagi presiden, anggota dewan, maupun kepala daerah. Kami menilai 6 tahun adalah waktu yang sangat cukup untuk melaksanakan program-program desa, termasuk untuk mengatasi keterbelahan sosial akibat pilkades. Waktu yang sangat lama untuk pemerintah desa dengan jumlah penduduk yang rata-ratanya puluhan ribu. Di sini masalah utamanya bukan soal kurangnya waktu masa jabatan, melainkan minimnya kemampuan kepemimpinan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Selain itu, minimnya kemampuan kepala desa untuk mengatasi masalah keterbelahan sosial pasca pilkades. Perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi juga membuat para kades dan politisi untuk kepentingan pilkada dan pemilu pada 2024 dengan menggunakan dana desa sebagai alat politik. Ketua MPO Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Muhammad Asri Anas, mengungkapkan hanya 15% kepala desa di seluruh Indonesia yang menginginkan masa jabatan yang diperpanjang menjadi 9 tahun. Asri juga mengatakan jika masa jabatan kepala desa diperpanjang, potensi korupsi bisa meningkat. Maka dari itu, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang disorot merupakan upaya politisasi yang dilakukan berbagai pihak menjelang pemilu 2024. Rumus kekuasaan menjadi semakin lama, potensi korupsi semakin membesar. Ini alasan politik saja ingin menggoda kepala desa menjelang pemilu 2024. Kami tidak pernah fokus untuk masa jabatan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa lamanya masa jabatan kepala desa membuat mereka menjadi raja kecil di daerahnya yang bisa memerintah tanpa adanya pengawasan yang ketat. Lebih lagi, para kepala desa juga mempunyai wewenang untuk mengelola dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga rawan menimbulkan fenomena pemerintahan yang korup karena kepala desa terlalu lama berkuasa tanpa ada kontrol evaluasi yang efektif. Merujuk pada data KPK sejak 2012 hingga 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan sebanyak 686 kepala desa terjerat dalam kasus tersebut. Dalam adagium inde datae leges befortior omnia posset, hukum dibuat jika tidak ada orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Demikian, terima kasih argumentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drill noted plus quiz temonde. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, saya Salman Abdullah Miftah Rizky selaku pembicara yang ketiga dalam hal ini akan mengelaborasi serta memperkuat bangunan argumentasi yang telah dibangun dari tadi oleh tim kami dalam ranah empiris dan studi komparatif. Tren penindakan korupsi yang diinventarisir Indonesia Corruption Watch setiap tahun menunjukkan fenomena mengkhawatirkan terkait dengan desa. Korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak tahun 2015 sampai 2021. Sepanjang 7 tahun tersebut terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai 433,8 miliar rupiah. Korupsi yang makin meningkat di desa berjalan beriringan dengan peningkatan alokasi dana yang cukup besar untuk membangun desa. Sejak 2015 sampai 2021 terdapat 400,1 triliun dana untuk desa telah digelontorkan untuk keperluan pembangunan desa, baik dalam hal pembangunan fisik maupun manusia melalui program pengembangan masyarakat dan penanganan kemiskinan ekstrim. Korupsi yang terjadi di desa akan berdampak pada kerugian yang dialami langsung oleh masyarakat desa tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Hingga saat ini belum ada solusi dan langkah pencegahan efektif untuk menekan korupsi di desa. ICW menilai usulan tersebut jika diakomodir justru akan menyebabkan 3 masalah mendasar, yaitu pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membuat iklim demokrasi dan pemerintahan desa menjadi tidak sehat dan bahkan dapat menyuburkan oligarki di desa. Belum lagi ditambah fenomena dinasti yang juga muncul dalam pemilihan kepala desa. Akibatnya potensi sebuah desa dipimpin oleh kelompok yang sama selama puluhan tahun semakin terbuka lebar. Yang kedua, salah satu masalah mendasar di desa hari ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan oleh pemerintah desa disinyalir kerap melatar belakangi praktik korupsi di sana. Kedua, perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan di cabang eksekutif. Salah satunya dengan memberikan batasan jelas terhadap periode manapun maupun lama jabatan. Upaya untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa jelas bertentangan dengan semangat konstitusional tersebut. Pasal 39 UU Desa mengatur bahwa satu periode masa jabatan kepala desa yaitu selama 6 tahun. Kepala desa juga dapat menjabat paling banyak 3 periode baik secara berturut-turut atau tidak. Konstruksi pembatasan masa jabatan demikian telah diteguhkan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 42 PUU XII 2021 dibanding masa jabatan pejabat lain yang lari dari mandat masyarakat seperti kepala daerah, presiden, dan anggota legislatif. Masa jabatan kepala desa ini jauh lebih panjang. Sayangnya ide perpanjangan itu tidak didukung dengan argumentasi yang jelas dan cenderung bermuatan politis. Ketiga, respon positif atas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membawa presiden buruk dan patut dicurigai sebagai
pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif lainnya. Jika usulan tersebut diakomodasi, bukan tidak mungkin selanjutnya masa jabatan elected official lain bisa diwacanakan untuk diperpanjang. Terlebih, narasi perpanjangan masa jabatan ini bukan pertama kali. Pada tahun 2022 silam, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau DPP Abdesi yang dipimpin oleh Surtawijaya mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama 3 periode. Sekian dari saya selaku pembicara ketiga, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.